Malam ini kita akan membahas mengenai iftitah, lebih khususnya bacaan iftitah ketika sholat. Karena khawatir iftitah di sini dimaknai sholat iftitah atau bacaan iftitah. Nah, tapi yang dimaksud dalam pengajian malam hari ini iftitahnya adalah bacaan iftitah yang dibaca setelah takbiratul ihram sebelum al-fatihah. Tapi sebelumnya kita menjawab pertanyaan dari Pak Tatom minggu kemarin dan Pak Uji, tapi Pak Uji tidak ada, maka yang Pak Tatom saja. Pak Tatom kemarin bertanya secara ringkasnya seperti ini: bagaimana orang sholat tapi dia posisinya pikun. Jadi pikun, tapi bagaimana hukumnya sholat bagi orang pikun, ya mungkin lebih mudahnya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, pikun itu sudah menjadi alamiah bagi beberapa orang, ya tidak semua orang. Jadi akan ada orang mengalami bertambah usia, maka dia akan semakin dikurangi nikmatnya. Dalam Yasin bagaimana waman nu'amirhu nunakisuh bil khalqi. Ketika Allah tambahkan umurnya, jumlah umurnya bertambah, tapi akan fungsi-fungsinya itu ketika sudah naik turun lagi, akan dikurangi. Mata yang dulu tajam dapat melihat, tidak usah pakai kacamata, sekarang berkurang, pandangannya bisa berkurang. Pak Sudir itu sudah beberapa kali operasi katarak, ya Pak. Itu faktor usia dari mata. Telinga pun demikian. Mungkin secara fisik bagus, ternyata ketika ngomong harus teriak-teriak karena nggak dengar. Faktor usia di telinga. Begitupun yang lain, kekuatan tangan, kaki, anggota tubuh yang lain. Kalau dulu sholat maghrib 3 rakaat bisa bacanya panjang-panjang, sekarang subuh 2 rakaat aja pengennya yang ringkas. Kenapa? Karena nggak kuat berdiri. Itu fisik manusia akan dialami oleh beberapa orang, bahkan setiap orang bisa ngalamin. Lalu bagaimana dengan pikun? Nah, pikun ini adalah adanya berkurangnya fungsi dari saraf-saraf otak, terutama daya ingat. Bisa kadang ingat, kadang enggak. Lalu bagaimana kalau untuk sholatnya orang yang pikun seperti itu? Mohon maaf ya, di sini juga kita beberapa kali ada jamaah sini, dia itu sholat sudah sepuh ini, saya tidak menyebut nama, tapi mungkin jenengan bisa menebak. Ketika sholat dia tengok-tengok, kadang ikut belakang nengok ya, sambil ngunyah-ngunyah, ruku juga. Ya dimaklum, beliau ini masih mau berangkat ke masjid, dengar azan, paham berarti oh waktunya sholat, paham. Tapi begitu sholat, nah sudah ada fungsi harusnya tumakninah, dia sudah enggak lagi. Mungkin karena enggak hafal ini bacaan ruku, apa bacaan sujud, apa bacaan iftitah, apa bacaan tahiyat, karena lupa. Ada yang lupa seperti itu, maka selagi dia masih bisa mendengar, kalau yang kata Nabi itu selama, bagaimana kalau dia buta, kalau dia masih mendengar azan, maka dia masih bisa harus ke masjid. Pokoknya selama denyut nadinya masih ada, ya dia masih punya kewajiban untuk sholat. Adapun pikun itu maka sholatnya jelas akan berbeda dengan sholatnya orang yang masih tidak pikun. Ya, jadi barangkali dia yang normal saja kadang lupa karena pengaruh dari pikiran-pikiran di luar. Misalnya saya jadi imam, sholat asar 5 rakaat atau sholat subuh jadi 3 rakaat. Misalnya ini ya. Kenapa? Karena ada faktor masalah di luar dibawa ke sholat, akhirnya sholatnya kacau. Ini rakaat kedua apa rakaat ketiga?
Itu kalau sholatnya berjamaah bisa ditegur, diingatkan oleh makmum. Tapi bagaimana kalau sendirian? Agak repot. Kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana solusinya? Apa ngulang, apa pakai sujud sahwi gitu? Yang mana ini? Yang jadi imam apa jadi sendiri? Kalau sendirian gitu, maunya 3 atau 4 gitu. Oke. Makna antara misalnya maghrib 3 atau 4 kalau sholat sendirian, mana yang diyakini? Kalau yakin 3 sudah 3. Tapi kalau masih ragu-ragu, selesaikan. Ini 2 atau 3, maka pilih yang 3, bukan pilih yang kurang. Karena pernah ada seperti itu, tahu ulangi gitu, udah mantep gitu. Oh ya, kalau ada waktu silakan ya. Jadi jadi sholatnya bisa serop 1 ya. Oke. Jadi kalau keadaan seperti itu, maka apa? Ada istilah sujud sahwi. Nabi pun demikian. Ketika suatu saat dalam perjalanan, apakah sholat zuhurnya sudah diringkas? Apakah ada wahyu bahwa perintah sholat zuhur diringkas? Lah kalau bahasa kitanya, emang kenapa? Tadi engkau tidak sempurna sholatnya, ya, tidak 4 rakaat. Kemudian Nabi menambahkan lagi, Allahu Akbar. Ada juga di suatu waktu diingatkan, Nabi kemudian takbir Allahu Akbar, sujud. Ada yang menyebutnya sujud 2 kali setelah salam, ada juga yang sebelum salam. Dulu pernah kita bahas mengenai sujud sahwi. Nanti juga kita akan kembali lagi ke sujud sahwi ya. Itu ya yang kalau mau diulang bagaimana? Ya kalau Nabi tidak menyuruh mengulang, adanya adalah sujud sahwi. Wah saya lebih mantap, ya sudah kalau mantapnya diulang ya diulang. Tapi yang pertama berarti menganggap tidak dianggap tidak sholat ya. Paling enak itu jamaah. Betul. Makanya solusinya jamaah. Kalau jamaah barangkali jadi imam ada kesalahan, ada kekeliruan, diingatkan makmum. Ketika makmum jadi makmum pikirannya kemana-mana, kok imamnya gitu? Oh ya ikuti imam, enak. Makanya ini sosialisasinya adalah sholat fardulah secara berjamaah. Ngeten ini Pak Tatom untuk pikun. Kita mudah-mudahan dihindari dari pikun ya. Jadi ada yang tidak bisa ditolak, itu adalah pikun ya, kematian dan pikun. Itu 2 penyakit yang tidak bisa ditolak. Alzheimer, ada penyakit Alzheimer. Jadi kadang dia ingat banget, kadang lupa. Kalau misalnya ada orang yang pulpenku mana, dipegang padahal sama dia tuh. Nah, itu tanda-tanda ya. Tanda-tanda mau Alzheimer, hati-hati. Kacamata Atau kacamata ditaruh ke sini ya. Atau Pak Tukang misalnya, Pak Ano naruh pensilnya di sini. Lah, pensilnya mana? Padahal di kuping ya. Nah, itu normal ya, wajar. Tapi kalau masih usia muda kok gitu terus, nah itu harus diterapi ya. Harus diterapi ya. Makanya ada untuk daya ingatnya kuat, ada yang menyebutkan perbanyaklah zikir, terutama qiraatul Quran, membaca Al-Quran, hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran itu sifatnya mudah dihafal, juga tidak sulit hilang. Di rumah sendirian nggak pernah bener itu bagaimana? Ya, makanya ke masjid bareng-bareng ya. Ada Pak Badawi kan di sini, ada Pak dan yang lain-lainnya diajar bareng-bareng. Kita ke iftitah ini biar iftitah dalam sholat. Nanti ada beberapa pertanyaan ya, ada sub-subnya. Apa yang dimaksud dengan iftitah? Kemudian bagaimana hukum membaca iftitah? Lalu apakah makmum masbuk harus atau dianjurkan membaca iftitah? Lalu bagaimana bentuk bacaan-bacaan iftitah beserta keistimewaannya? Nanti jenengan pilih doa iftitah yang mana. Dalam buku yang dulu disusun ini ada bacaan doa iftitah 2, yang Allahumma ba'id baini dan wajjahtu atau Allahu Akbar kabiro. Di sini ada. Oke, kita mulai dari pertama, iftitah. Hadirin rahimakumullah, iftitah ada juga yang menyebutnya istiftah. Istiftah satu wajan dengan
istaf'ala atau istighfar contohnya. Iftitah dimaknai sebagai pembuka, yakni doa pembuka. Lebih khususnya iftitah di sini adalah bacaan doa yang dibaca setelah takbiratul ihram sebelum Al-Fatihah. Kapan dibaca? Apakah doa iftitah itu khusus untuk sholat fardu atau sholat sunnah juga boleh? Bacaan iftitah boleh dianjurkan dibaca ketika sholat fardu dan sholat sunnah, kecuali dalam sholat sunnah jenazah. Jadi nggak usah pakai Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini baru Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak usah ya. Kalau sholat mayit atau sholat jenazah itu diutamakan mendoakan si mayit. Kalau sholat sunnah lainnya, sholat sunnah itu maksudnya apakah sholat rawatib? Ya silahkan sholat rawatib. Apakah sholat malam? Ya silahkan sholat malam. Apakah sholat duha? Apakah sholat yang lain? Silahkan dibaca. Kalau sholat fardu juga apalagi bagus ya, sholat fardu. Jadi hukumnya menurut imam dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Sunnah berarti tidak membaca iftitah pun tidak apa-apa. Hanya saja sekiranya bisa cukup waktunya, ada kesempatan untuk membaca iftitah, maka bacalah iftitah tersebut. Karena di sini nanti disampaikan ada beberapa doa iftitah ringkas, pendek. Saya yakin Bapak Ibu hafal. Ternyata ini keistimewaannya luar biasa. Itu ya. Jadi hukumnya adalah sunnah. Apa dasarnya? Dasarnya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari itu nomor 744, kalau Muslim nomor 1382. Ini sebagai tambahan atau informasi ilmu ini. Sekiranya jenengan mau mencari bagaimana status hadis, tapi tidak atau belum punya kitab sahihnya, maka sekarang sudah ada di situs namanya Dorar.net, DORAR.net. Jenengan tuliskan kata kuncinya apa, misalnya di sini Allahumma ba'id baini, nanti diketikkan, di search, nanti muncul semua hadis-hadis yang di sana ada kata-kata Allahumma ba'id baini. Misalkan dipilih, diklik, nanti akan ada muncul Allahumma ba'id baini ini, siapa yang menjadi rawinya, dari siapa, terus bagaimana hukumnya, statusnya hadis, siapa yang meriwayatkan, lalu ada syarahnya. Namanya Dorar.net. DORAR. Ingat ke Dora, rambutnya yang poni itu tambah R, Dorar. Atau ke dolar, mata uang Amerika, L-nya diganti R, dolar jadi Dorar.net. Di sana nanti akan ketahuan hukumnya dan syarahnya. Selagi hadis itu sahih, maka biasanya kebanyakan itu ada syarahnya atau ada hadis-hadis yang berhubungan. Allahumma ba'id baini itu di Bukhari ada, ternyata ada lagi di Muslim, riwayat Muslim. Ada syarahnya. Itu untuk memudahkan. Nah, syaratnya jenengan minimal bisa ngetik atau paham bacaan bahasa Arab ya. Karena kalau nulis Allahumma ba'id baini pakai Latin nggak bakal ketemu ya. Itu situsnya bahasa Arab. Gih. Ini saya lanjutkan lagi. Dasarnya iftitah itu sunnah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Rasulullah SAW idza kabbara fi sholat sakata hunayyata qabla ayyaqra'a faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah mataqulu qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adata bainal masyriqi wal maghrib. Rasulullah SAW itu ketika
apabila bertakbir takbiratul ihram dalam sholat, kemudian dia berhenti sejenak sebelum membaca, maksudnya membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, demi bapakku dan ibuku, apa yang engkau araita suku taka bainal takbir wal qiraah, maksudnya apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan ketika diamu di antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Mataqulu, apa yang kamu baca, apa yang kau baca wahai Rasulullah. Nih, kemudian Rasul menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Dari hadis ini maka disebutkan Rasul itu kalau sholat di antara takbir, setelah takbir dengan qabla ayat ra'apaku membaca Al-Fatihah itu diam tanpa bersuara. Sahabat tanya, lah diamnya Nabi itu kok begitu Allahu Akbar, kok Nabi diam? Ditanyain, dikonfirmasi oleh sahabat ini, tanyain, wahai Rasul, apa sih yang dibaca engkau ketika setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah? Lalu Rasul menjawab, aku tuh bacanya gini, Allahumma ba'id baini ila akhirih. Ini kesunahannya Nabi, kesunahan tentang membaca iftitah. Nah, baca iftitah. Oh, saya kan bacanya Allahu Akbar kabiro. Ya silahkan. Ini yang saya tekankan, poinnya adalah Nabi pun membaca doa iftitah. Itu riwayat Bukhari. Jadi iftitah ini sangat dianjurkan, tapi sunnah ini ya bagi imam, makmum, munfarid, baik dalam sholat wajib atau sholat fardu maupun sholat sunnah, kecuali sholat sunnah jenazah. Siapa yang tidak suka membaca iftitah? Membaca iftitah enggak di sini? Baca ya, kalau cukup waktunya. Nah, ini makanya pertanyaan, bagaimana kalau jadi makmum masbuk? Apakah juga membaca doa iftitah? Konfliknya begini, saya jelaskan begini. Misalnya masbuk itu, makmum masbuk itu makmum yang tertinggal. Begitu imam Allahu Akbar, ini misalnya maghrib, Bismillahirrahmanirrahim, dia si makmum ini datang setelah imam membaca Al-Fatihah atau sedang membaca Al-Fatihah, maka si makmum tidak usah membaca iftitah, tapi dengarkanlah bacaan Al-Fatihahnya imam sampai waladhdallin. Lalu sekiranya ada waktu setelah amin, bacalah Al-Fatihah secukupnya, sesampainya sebelum imam ruku. Jadi kalau masbuk tidak perlu membaca doa iftitah. Lah kata Pak Un sunnah eman-eman kalau enggak. Nah, ini maksa malah. Ini makanya saya buat disclaimer-nya ya. Begitu takbir imam, kemudian imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, datang makmum. Maka si makmum ini tidak usah atau tidak perlu membaca doa iftitah. Ora apa-apa toh imam maca. Pemane Pak Un kan suwen bacane Alhamdulillah. Aku baca iftitah kan lumayan cukup. Itu malah tidak dianjurkan. Ya, lebih baik apa? Segera takbir, berdiri, niat, takbir, kemudian dengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam. Setelah imam makmumnya itu baca Al-Fatihah lebih baik dicepatkan apa pelan-pelan? Lututi itu kan. Bacaan apanya? Fatihahnya. Ya, cukupnya ya, sewajarnya. Jadi begitu imam waladhdallin, kita baca amin. Syukur-syukur bacaan amin kita makmum bareng dengan bacaan aminnya imam. Apalagi kalau bareng dengan bacaan aminnya malaikat. Nah, doanya nanti dikabul. Waladhdallin, amin. Bareng, ojo membelakangi atau mendahului waladhdallin, amin.
ya jangan. Atau waladhdallin, amin, baru amin. Nah, itu memisahkan diri, ya, nggak bareng dengan imam, nggak bareng dengan malaikat. Boleh nggak? Tidak disarankan, ya. Dan dari segi seni juga nggak enak kan? Amin, baru yang lain mau min, dia baru a. Jadi nggak enak didengar juga, ya. Nadanya pun paling enak sama. Betul. Nadanya juga beda kan? Yang sudah a mau min, dia baru a. Begitu min selesai, yang lain baru min. Nanti malah berbeda. Kalau jadi makmum itu ikuti imam. Ini tadi yang samping saya itu siapa? Yang samping saya itu, samping kanan itu jenengan ya. Nah, sampingnya lagi itu kan sudah selesai imam, imamnya sudah assalamualaikum masih tahiyat. Itu yang disebut dengan menselisihi imam. Begitu imam assalamualaikum segera salam, assalamualaikum. Lah kan aku masih khusyuk. Bacaannya doa setelah sujud, doa sebelum salam tak baca kabeh. Kamu mau jadi makmum sendiri, mau jadi makmum apa mau jadi imam sendiri? Ya. Makmum tapi dia membedakan diri, itu memisahkan diri, ya. Nih, ya mungkin karena belum tahu, ya, atau saking semangatnya sedang senang-senangnya sholat, ya. Ada yang begitu senang-senangnya sholat, jadi bacaannya juga di lama-lamain, takbirnya Allahu Akbar, yang ngeden gitu. Jadi lo alasannya kenapa kok? Bagaimana kalau sudah bacaan surat, misalnya setelah Al-Fatihah bacaan tadi ayat kursi. Ayat kursi, makmum datang. Lalu apa yang harus dia lakukan? Segera baca Al-Fatihah secukupnya. Ternyata baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahyunya imamnya Allahu Akbar. Sudah selesai. Allahu Akbar, ikut gerakan rukunya imam. Jangan selesaikan baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Ruku imamnya sudah ruku, udah mau sami Allahu liman hamidah baru Allahu Akbar. Capek nanti malah. Makanya ikuti imamnya. Jenengan belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah keburu ruku, ikuti ruku. Itulah untungnya Kayak lagi nikmatnya berjamaah itu sambil ngantuk-ngantuk juga nggak baca-bacaan ibaratnya baca Al-Fatihah, ya. Jenengan udah aman, ya. Yang rukun-rukunnya, yang rukun sholat, ya, kalau ada istilah fikih itu rukun sholat, ya sudah bacaan sujud, bacaan ruku kan nggak dibaca pun nggak apa-apa. Nah, tapi ini nggak boleh juga, ya. Maksudnya cuma gerakan aja, sujud, ruku, i'tidal, tapi nggak baca apa-apa, sah sholatnya. Cuma jenengan eman-eman, dong, sama-sama sholat berjamaah kok meneng melang-lamun malah, ya, eman-eman. Jadi alasannya dahulukan yang wajib, yakni surat Al-Fatihah, daripada yang sunnah. Jangan mengejar saya mau baca iftitah, dan cukup kok. Misalnya imamnya baru Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cukup aku bisa bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma baik Allah tajalla. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ngejar, jangan, ya. Mending dahulukan yang wajib, yaitu membaca Al-Fatihah. Iftitahnya tidak dibaca, tidak apa-apa. Lebih 47, ya. Bentar lagi. Lalu bagaimana bacaan doa iftitah? Bacaan doa iftitah di sini saya menyampaikannya ada 4, ya. Sebenarnya banyak. Kalau di buku ini ada 2. Yang 4 ini maksud saya supaya tahu dasarnya atau rujukannya. Yang pertama doa iftitah dari Abu Hurairah, yakni yang bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Di sini ada. Yang pertama itu riwayat Bukhari nomor 2412 dan Muslim nomor 1382. Sahih dua-duanya, dan maksudnya dari Bukhari juga sahih, Muslim ini sahih. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang membaca Allahumma ba'id baini, nggak usah diragukan lagi, itu ada dasarnya. Dasarnya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjutkan.
Lalu yang kedua, doa iftitahnya Ibnu Umar, ini riwayat Ahmad dan Muslim. Yakni yang apa? Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Stop. Sampai situ. Jadi nggak sampai wajah tadi, sampai situ. Yang dari Ibnu Umar, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Oh, la ilaha illallah. Malah memisan nanti malah. Terus, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ila akhirih. Apa keistimewaan dari bacaan iftitahnya Ibnu Umar ini? Disebutkan ketika sholat berjamaah itu ada yang baca ini. Setelah selesai, Rasul bertanya, siapa tadi yang baca Allahu akbar kabiro sampai selesai? Saya ya Rasulullah, kata seseorang. Lalu Rasulullah komentarnya apa? Ajibtu laha, putihat laha ababus sama. Aku kagum dengan bacaan itu. Lahanya itu kembali ke bacaan Allahu akbar kabiro. Futihat laha, dibuka karena bacaan itu abwabus sama, pintu-pintu surga. Pintu-pintu itu langit, pintu surga. Maaf diulangi ya. Maka aku kagum dengan bacaan itu, dibukalah pintu-pintu langit dengan bacaan tadi. Jadi kalau jenengan baca iftitahnya Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukratan wa asila, maka pintu-pintu langit terbuka. Maksudnya ada kesempatan ketika jenengan berdoa langsung tembus, ibarat jalan tol, wes cepet, aksesnya lebih cepat, lebih mudah diijabah. Gak usah mikirin emang langitnya pintunya sebelah mana, gak usah dipikirin nanti botak kayak saya gimana. Udah kita yakini langit ada pintu-pintunya, di mana pintu-pintu ini kiasan. Begitu dibaca Allah akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa asila, pintu langitnya dibuka. Kalau sudah dibuka berarti kan aksesnya bisa masuk. Jangan khusyuk banget kalau berdoa ibaratnya mau masuk rumah tapi pintunya ditutup, dikunci, ya gimana? Gak bisa masuk. Padahal di rumah itu ada banyak, ada di kulkasnya ada buah-buahannya banyak, seger, jadi mejanya ada makanan. Tapi jenengan gak bisa menikmati meskipun jenengan yang punya rumah, karena pintunya ditutup, dikunci, digembok. Nah, kalau langit, pintu langit, maka apa? Baca Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup itu. Ini mungkin yang dibaca oleh imam-imam di sini, mungkin loh ya. Karena kalau saya jadi imam, saya jarang membaca doa ini. Makanya kalau pas saya jadi imam, kok Pak Ot lama banget sih setelah takbiratul ihram dengan Al-Fatihah? Karena saya membacanya Allahumma ba'id baini. Kalau pas berjamaah, sambil menunggu, siapa tahu ada jamaah makmum yang datang terlambat, dia pengen mendapati takbiratul ihramnya imam. Tapi kalau pas sendiri Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi wa asila. Atau pas jadi masbuk. Sebelum udah takbir atau ihram tapi waktunya sedikit nih, nggak cukup kalau dibaca Allahu akbar baini, maka baca Allahu akbar kabira sampai selesai. Kata Nabi, ini doa iftitahnya Ibnu Umar, sahih riwayat Ahmad dan Muslim, pintu langit akan dibuka. Lanjutkan. Ada dasarnya, ada ribut? Boleh. Allahumma ba'id baina juga itu yang dicontohkan oleh Nabi. Yang tadi saya dasarnya kesunahan dari doa iftitah. Ya, Bu, Paut gimana saya tuh Allahumma ba'id baina gak hafal, apanya Allahu akbar kabira? Yang jenengan hafal dibaca, yang belum hafal dihafalkan. Loh saya sudah sepuh, ya sudah baca Allahu akbar kabira. Gak usah repot ya. Bagaimana kalau dua-duanya? Nah, kan waktunya lama, saya sholat sendirian, jadi saya lebih mantap Allahumma ba'id baini dibaca, Allahu akbar kabira juga dibaca. Nah, sepemahaman saya itu tidak dicontohkan.
Pilih salah satu saja. Kalau Ibaratnya itu kita pesta ada tongseng, ada Ya. kita makan semua tuh. wah, betul ya. Ada gulai, ada tongseng, ada sate. Dimakan semua dalam satu waktu. Enak sesaat habis itu ya. Enggak. Ya dinikmati menikmatnya bagaimana satenya, bagaimana gulai, bagaimana tongseng. Kalau diselang-seling, Nah, selang-seling gimana? Nah, itu yang bagus. Nggih. Bagaimana kalau diselang-seling, maksudnya gantian? Inilah yang dianjurkan oleh beberapa ulama, itu dianjurkan supaya mendapatkan kesunahan dari bacaan-bacaan ini, maka kita setting. Misalnya pas maghrib Allahumma ba'id baini, pas isya Allahu akbar kabiro, pas apa namanya? Subuhannya alhamdulillahi hamdan katsiro. Terus yang berikutnya yang wajah tuh. Semuanya dibaca. Pas tahajud rakaat yang 4 rakaat pertama, terus 4 rakaat pertamanya beda lagi, ya nggak apa-apa. Itu lebih bagus, lebih tidak menyalahi ya, karena beda sholatnya. Kalau satu sholat membaca doanya iftitahnya double atau triple malah 4, itu yang tidak diajarkan. karena pernah anak saya kan dulu di Muhammadiyah mau bangkit begitu ngaji di LU pakai kabino nanya gimana nih ini? Saya jawab ya kalau bisa selang-seling gitu, kan bener ya? Ya, nggih. Selang-seling. Maksudnya selang-seling itu beda sholat, beda bacaan, bukan selang-seling. Misalkan pas maghrib yang dibaca pertama Allahu akbar ini, terus yang keduanya Allahu akbar kabiro. Begitu isanya Allahu akbar kabiro, kemudian Allahu akbar ini dalam satu sholat. Bukan begitu maksudnya ya. Maksudnya selang-seling itu maghrib Allahu akbar ini, isya Allahu akbar kabiro. Ya, jadi tetap satu sholat, satu bacaan iftitah. Nggih. Kemudian yang ketiga, doa iftitahnya dari Anas bin Malik. Ini hadis dari riwayat At-Tirmizi nomor 3711. Bacaannya ringkas. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apa keistimewaannya? Nah, ini juga ketika ada orang yang membaca ini, Nabi lalu membuat statement ya, pernyataan atau mengenai bacaan ini. Laqad ra'aitu isna asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Sungguh aku melihat 12 malaikat yang malaikat ini berlomba-lomba di antara mereka yarfa'uha untuk mengangkatnya, mengirimkan bacaan ini. Jadi kalau ada yang baca alhamdulillah pas iftitah alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan thayyiban mubarakan fi, itu ada 12 malaikat yang dia itu berlomba-lomba supaya mendapatkan pahala orang tersebut, memberikan pahala, minta pada Allah memberikan pahala kepada orang yang membaca ini. Yaitu dari riwayat At-Tirmizi. Ini jarang, tidak familiar di kalangan kita ya. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Jadi kalau dalam khutbah ada yang membaca ini juga, beberapa khatib ya. Kemudian yang terakhir, doa iftitah yang terakhir ini riwayat Ali bin Abi Thalib, yakni yang bacaannya di sini wajjahtu wajhil ladzi halaman 4. Ini riwayat Muslim. Kalau di beberapa tempat itu kan ada yang Allahu akbar kabiro tapi digabung dengan ini wajjahtu ya. Nah, itu silahkan. Tapi yang dalam hadis sahihnya Muslim itu tidak menggunakan ini wajjahtu, tapi wajjahtu langsung wajhil ladzi sampai selesai. Cukup 47 kan? Ya, 2 menit. Silahkan bertanya untuk minggu depan atau sekarang kalau ada yang bisa dijawab. Ya, Pak. Tadi disebutkan iftitah itu untuk awal bacaan sholat. Nah, untuk pas Ramadan itu ada sholat iftitahnya apa bedanya? Sebelum sholat tarawih itu biasanya imam setelah isya
Nggih. Monggo mari salat iftitah. Apa bedanya? Ya, berarti kita besok bahasnya ya, karena ini panjang. Nanti saya sampaikan tadi di awal, iftitah pada malam hari ini khusus iftitah secara umum bacaan sholat sebelum Al-Fatihah setelah takbir. Gitu, terima kasih Pak. Tadi insya Allah iftitah ketika di bulan Ramadan ya. Dua makna nanti iftitah, sholat iftitah dan bacaan iftitahnya sholat iftitah dalam Ramadan itu apa? Ya, nanti kita bahas. Kan Ramadannya masih lama. Yang namanya belajar kan nggak apa-apa kan? Ya, nggak usah nunggu bulan Ramadan. Gitu, terima kasih Pak tadi. Yang lain? Habis waktunya. Cukup? Ini Pak Uji kemana ini nggak kelihatan? Ngantar istrinya, katanya Pak Ano. Pijet. Ya. Biasanya ke Pak Ahmad. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ibu-ibu? Cukup di informasi bagi yang mau nambah ilmu lagi, silahkan hadir setelah Isya jam 7:30 di Masjid Ahmad Dahlan Bukduwur. Ada Pak Saibani ya, pengajian Padang Bulan. Ini Pak Saibani itu biasanya lucu ya. Dulu pernah di sini orang Bantul, dari PDM Bantul. Oke. Cukup ya. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Billahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.